recording. Hai Revoniers, welcome teman-teman semua. Apa kabarnya malam hari ini? Boleh dong komen di kolom chat YouTube-nya apa kabarnya dan kira-kira semangat nggak nih buat ikutan sesi malam hari ini. Anyway, semoga teman-teman yang ada di sini dalam keadaan sehat ya, jadi bisa dengan semangat dan juga fokus dalam mengikuti sesi hari ini. Oke teman-teman, langsung aja kita buka sesi hari ini. Jadi selamat datang di RevoU Mini Course Digital Marketing ya. Hari ini adalah hari keempat di minggu pertama, Day 4 Week 1, seperti yang teman-teman mungkin sudah tahu juga karena informasinya sudah di-share di Discord. Hari ini adalah sesi karir session dan portfolio review. Jadi sesi hari ini khusus kita kedatangan speakers dari tim RevoU Next. Jadi teman-teman bisa nanti dapat tips-tips nih terkait karir session tuh nanti ada tips-tips interview gitu ya. Terus di portfolio review mungkin buat teman-teman yang belum paham kira-kira baiknya portfolio itu seperti apa, atau misalnya aku udah punya portfolio tapi aku nggak tahu ini benar atau enggak. Nanti hari ini akan banyak banget karena memang kita nge-boost up habit ya kan, kemudian review. Jadi sesi hari ini khusus kita kedatangan speakers dari tim RevoU Next. Jadi teman-teman bisa nanti dapat tips-tips nih terkait karir session tuh nanti ada tips-tips interview gitu ya. Terus di portfolio review mungkin buat teman-teman yang belum paham kira-kira baiknya portfolio itu seperti apa, atau misalnya aku udah punya portfolio, tips yang diberikan oleh tim RevoU Next. Jadi make sure teman-teman untuk take notes ya di sesi hari ini. Jadi semoga bisa berguna atau bermanfaat buat teman-teman dalam proses pencarian kerja ke depannya. Oke, sebelum kita masuk ke sesinya, aku mau menjelaskan sedikit ya terkait agenda kita malam hari ini. Yang pertama ada career session dulu. Terus yang kedua, kita akan masuk ke sesi portfolio ya. Kita akan masuk ke sesi sharing session, how to craft your portfolio. Baru setelah itu kita akan ada portfolio review. Jadi buat teman-teman yang udah sempat submit kemarin, portfolionya hari ini udah terpilih 3 kandidat ya. Nah, nanti kita akan review portfolionya di sesi portfolio review nanti. Terus akan ada sharing session juga nih terkait RevoU dan juga digital marketing program. Dan yang terakhir, last but not least, aku akan menjelaskan atau aku mau remind lagi nih terkait assignment dan juga certificate. Kenapa? Karena kan besok itu adalah hari terakhir ya. Besok itu deadline-nya untuk mengerjakan assignment atau certification test untuk mendapatkan sertifikat. Jadi aku akan bantu untuk remind lagi nih ke teman-teman nanti di akhir sesi. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau bertanya gimana nih? Aku pengen nanya. Oke, boleh teman-teman nanti drop pertanyaannya di Slido ya. Link untuk bertanya atau link Slido-nya sudah di-share di Discord. Nanti boleh dicek atau aku mau minta tolong bantuannya tim support squad untuk dibantu share lagi ya di kolom chat box YouTube. Nanti teman-teman bisa bertanya di Slido. Oke, biar nggak lama-lama lagi teman-teman nih kita langsung aja kayaknya masuk ke career session. Jadi speaker pertama kita hari ini yaitu adalah Kak Amalia Fauhanisa atau biasa dipanggil Kak Amel ya. Kak Amel adalah seorang career support operation lead nih di RevoU. Biar nggak lama-lama lagi kayaknya langsung aja sesinya aku serahkan ke Kak Amel. Silahkan Kak Amel. Oke, thank you Manda. Halo semuanya. Wah, rame banget ya. Oke, teman-teman semua udah lihat screen aku ya. Warna kuning ada lambang RevoU, get ready on your career preparation journey. Halo. Oke, sip. Oke teman-teman, makasih banyak ya udah datang malam ini. Semoga semangat semuanya. Nah, sebelum nanti aku cerita gitu ya tentang beberapa hal berkaitan juga nih dengan preparation karir dan juga program yang ada di RevoU, yaitu RevoU Next. Aku mau kenalan sedikit aja ya
kan, ini ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi, kenalin semuanya, nama aku Amalia Fauhanisa atau biasanya aku akrab dipanggil Amel dan, sekarang di Revoyu aku sebagai Career Support Operations Lead dan, mungkin buat kasih gambaran ke kalian gitu ya, journey aku di Revoyu udah kurang lebih sekitar 2 tahun. Jadi, teman-teman mudah-mudahan dapat manfaat di malam hari ini, di sesi kali ini dan, bisa belajar bareng-bareng gitu ya. Oke. Wah, rame ya. Oke, kalau gitu aku akan langsung, start ya. Oke, jadi, 2 goal di malam ini, yang pertama adalah, dari aku sendiri akan sedikit, jelasin tentang, program, yang ada di Revoyu selain course-nya itu sendiri. Jadi kan, kalau teman-teman tahu ya ada 3 sampai 4 bulan course di Revoyu tentang digital marketing-nya. Nah setelah itu bagi teman-teman yang menjalankan 6 bulan program atau teman-teman yang, ikut Revoyu untuk transformasi karir ya, untuk job seeker gitu. Teman-teman nanti akan bertemu nih sama, program-program ini untuk menyiapkan journey karir teman-teman. Oke, aku langsung next. Nah, jadi, nama programnya apa? Namanya itu adalah Revoyu Next ya, jadi next gitu, jadi masuk ke selanjutnya. Nah, di Revoyu Next ini ada apa aja teman-teman? Ada career support dan juga ada Revoyu Labs. Nah, sebenarnya Revoyu Next sendiri ini adalah suatu program yang membantu teman-teman untuk, mem-boost up gitu ya, skill teman-teman di, proses pencarian kerja gitu. Jadi makanya di sini kita sebutinnya untuk, ningkatin hire ability-nya teman-teman dalam proses pencarian kerja dan juga teman-teman bisa dapat nih pengalaman langsung untuk memegang project digital marketing. Nah, kapan sih Kak mulainya gitu ya? Jadi mulainya Revoyu Next ini akan, setelah selesai atau lulus ya ketika teman-teman dari faculty. Jadi course selama 3 sampai 4 bulan nanti. Nah, di Revoyu Next tadi ya kan ada career support dan juga ada Revoyu Labs. Nah, career support sendiri ini adalah program yang, output-nya adalah membantu peningkatan soft skill teman-teman, gitu intinya. Dari mulai, ngebantuin teman-teman job searching gitu ya. Jadi gimana ya aku, bisa apply-apply dengan kualitas, aplikasi pekerjaan yang oke. Gimana sih caranya aku nyiapin, aset-aset aku kayak CV, LinkedIn, dan juga portofolio untuk aku bisa, apply-apply ke pekerjaan yang oke, gitu. Sampai ngebantu teman-teman dalam proses interview dan juga negosiasi salary, yang nanti akan kita bahas banyak di malam ini, gitu. Yang kedua, itu adalah Revoyu Labs ya. Jadi Revoyu Labs ini adalah, project atau program yang membantu teman-teman nantinya untuk nerapin ilmu-ilmu yang teman-teman udah dapat kan di course selama 3 sampai 4 bulan kemarin. Jadi teman-teman akan mengerjakan project langsung gitu ya bersama timnya gitu di Revoyu Labs ini. Mungkin, kalau teman-teman, tahu gitu ya beberapa alumni Revoyu dan kenal, teman-teman bisa tanya nih pengalamannya saat ikut, Revoyu Next ini. Oke? Oke. Nah, ini sedikit fakta ya tentang Revoyu Next. Jadi, data 100%, digital marketing atau digital marketer ini yang ke-hire, jadi ada 100% dari, students kita yang memang di digital marketing ini, alhamdulillahnya ya sukses mendapatkan pekerjaan. Walaupun kemarin kan, selama setahun itu lagi masa-masanya pandemi ya, lagi tinggi banget pandemi, tapi, untuk teman-teman yang ikut 6 bulan program dan akhirnya bisa lulus di fakultinya, di course-nya itu sendiri, itu bisa, manage gitu ya, dapetin pekerjaan. Yang pasti dengan bantuan, career coach yang ada di Revoyu, kemudian dari berbagai stakeholders lainnya. Nah, yang mungkin aku bisa kasih highlight dari hal ini adalah, Revoyu tidak mencarikan pekerjaan buat teman-teman, tapi, kita memfasilitasi gitu. Jadi ketika teman-teman tahu nih kebutuhan teman-teman apa, goal teman-teman apa, kemudian teman-temannya juga semangat dan termotivasi, kita dari Revoyu akan memfasilitasi hal-hal tersebut gitu. Jadi istilahnya ya, Revoyu nih ngasih kendaraannya, tapi untuk membuat kendaraannya bagus, membuat kendaraannya lebih cepat, itu semuanya ada di teman-teman untuk nyampe ke, pekerjaan yang teman-teman impiin, gitu. Nah, yang kedua ini adalah hal yang menarik sih, karena kita itu mendapatkan feedback dari, beberapa hiring managers dan juga hiring partner yang meng-hire ya, alumni-alumni Revoyu khususnya di digital marketing. Jadi, perilaku gitu ya, sebelum dan sesudah, teman-teman job seeker itu interview ada perubahan.
Nah, perubahannya apa aja? Jadi di sini, mmm, karena memang kita nge-boost up habit ya kan, kemudian, kondisi-kondisi yang bisa ngebantu job seeker supaya bisa dapetin interview dengan lebih oke dan bisa lolos juga di interview gitu ya. Ada beberapa hal yang biasanya kita lakuin. Nah, salah satu atau 3 skill-nya itu adalah profesionalisme, komunikasi, dan juga persistensi. Nah, kenapa? Karena, kalian gitu ya, atau teman-teman yang pernah jadi job seeker di Revo Yunex ini, kita benar-benar push dan, fasilitasi gimana caranya kalian tuh, proaktif untuk nge-follow up hiring, company-nya, kemudian hiring manajernya gitu. Dan sebenarnya nggak cuma dalam hiring proses, tapi ini semua kelihatan, oh alumni RevoU ini mereka yang, senang networking dengan, employee-employee yang ada di company tersebut gitu. Let's say, aku mau daftar ke RevoU gitu ya. Nah, sebelum aku daftar ke RevoU, aku akan chat dulu tuh beberapa alumni atau aku akan chat dulu nih, employee-employee yang ada di RevoU untuk cari tahu sebenarnya RevoU kayak gimana sih. Kemudian, posisi yang aku lamar itu, demand-nya seperti apa dan sebagainya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan networking. Kemudian kita selalu, motivate juga dan push, job seeker untuk kasih mungkin simple ya teman-teman, yang namanya thank you note gitu. Jadi after interview, kita bisa tuh kirimin, apresiasi terima kasih kepada interviewer-nya karena telah ngeluangin waktu bareng kita dan juga kita istilahnya nunggu ya, nunggu kabar baik nih dari interview yang sudah kita lakukan, gitu. Jadi hal-hal yang, gesture-gesture yang ringan, tapi itu, kelihatan bahwa ada behavior atau apresiasi yang kita tunjukkan kepada si interviewer tersebut. Gitu teman-teman. Nah, aku lanjut ya. Oke, jadi selanjutnya ini adalah what you will get at RevoU Next ya. Jadi, tadi kan udah aku jelasin sebenarnya sekilasnya tuh programnya akan seperti apa. Nah, kemudian fasilitas apa aja sih yang akan membantu teman-teman dalam mempersiapkan pekerjaan tadi. Nah, ada 2 ya, tadi kan ada career support dan juga ada RevoU Labs. Kalau di career support ya teman-teman, ini ada 3, apa ya, mungkin kayak kegiatan besar ya. Jadi, ada 3 fasilitas besar yang kita coba berikan kepada para job seeker atau teman-teman yang mengambil programnya 6 bulan. Yang pertama, itu ada career coach, yang kedua ada kelas-kelas untuk ningkatin skill job seeking tadi, dan yang ketiga adalah interview mock up. Nah, career coach ini adalah mereka-mereka yang profesional nih, teman-teman, dari HR maupun technical background. Jadi kalian, bisa cek ya di LinkedIn gitu ya, siapa aja sih career coach yang ada di RevoU, tinggal search aja keyword-nya, career coach RevoU. Nah, kalian bisa lihat sebenarnya background career coach, RevoU itu dari mana aja. Yang kedua, mereka akan ngebantu, job seeking, teman-teman semua dari A to Z. Dari nge-prepare goal, kamu tuh maunya apa? Apa bener-bener mau switch karir ke digital marketing gitu ya, atau lebih mau meng-upskill, kondisi saat ini gitu kan supaya let's say bisa ke-promote dan sebagainya. Dan kalian akan suka banget karena akan mendapatkan ya, sesi-sesi one on one bersama career coach. Untuk bicarain apa aja, untuk bicarain dari mulai goal sampai ke proses job seeking yang akan, teman-teman lalui. Nah, yang kedua, ini adalah kelas-kelas job seeking untuk ningkatin skill tadi. Apa aja sih kelas-kelas yang, akan ditemui ya? Yang pertama adalah, gimana kita mempersiapkan teman-teman untuk preparing the asset. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, kayak sekarang tuh banyak banget kan, kelas membuat CV, membuat LinkedIn, atau portofolio. Tapi dari kelas-kelas ini, kita akan, compile gitu ya, best practice atau tips-tips yang biasanya itu oke banget dilaluin sama alumni kita, gitu. Jadi memang semuanya based on, experience dan juga best practice yang RevoU coba, alami gitu ya, selama kurang lebih 1 sampai 2 tahun ini. Sampai ke teman-teman juga belajar untuk negotiate, gaji dan juga benefit yang nanti didapatkan saat proses offering kontrak bersama company-nya. Yang kedua, itu adalah, bisa dapetin, professional development knowledge ya. Jadi lebih ke pengetahuan-pengetahuan tentang karir atau,
gimana caranya step up dalam, probation gitu dan sebagainya itu dari, speaker-speaker kita, yang terutama kebanyakan adalah career coach tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada mock up interview nih, ya teman-teman. Jadi mock up interview ini, menarik karena kalau misalkan kalian ikut di Revo You Next, khususnya di career support, kalian akan latihan gitu ya untuk meningkatkan, beberapa skill. Salah satunya kayak komunikasi, kemudian ada juga tentang bagaimana berpikir secara terstruktur gitu, dan ketemu langsung sama HR dan user dari, company-company yang beda. Jadi kita benar-benar langsung ngundang teman-teman, HR dan user yang terkait dari company yang memang, beragam ya di Indonesia. Dari mulai startup, ada yang dari corporate, ada juga yang dari UMKM dan sebagainya. Yang kedua, ini sebenarnya yang jadi salah satu culture sih, yang ada di Revo You, yaitu bagaimana, kita menciptakan, lingkungan supaya teman-teman itu nggak puas gitu ya terhadap diri teman-teman sendiri, dengan adanya feedback loop. Nah, di mock up interview ini nanti teman-teman akan dapetin feedback, ya langsung dari HR dan user. Jadi kan kalau misalkan kita interview ya, biasanya nggak semua interviewer itu akan ngasih feedback ya teman-teman. Ada beberapa interviewer yang akan langsung kasih feedback di saat itu, ada mereka-mereka yang, perlu kita minta dulu, atau ada yang bahkan nggak ngasih feedback gitu, karena mungkin ya company-nya sangat, sibuk gitu ya, kemudian sangat padat HR-nya. Jadi di mock up interview ini dijamin teman-teman akan mendapatkan feedback personal, bagian mana yang harus di-improve, bagian mana yang, masih kurang gitu ya, dan teman-teman bisa improve itu di mock up selanjutnya. Jadi itu 3 hal yang, coba kita support ya, untuk preparation karir, teman-teman. Nah, yang kedua ini adalah Revo You Labs ya. Jadi, buat teman-teman yang suka eksperimen, teman-teman yang suka bekerja langsung gitu kan. Ini tuh di Revo You Labs teman-teman akan langsung nge-apply skill yang teman-teman dapetin di course selama 3 bulan kemarin gitu. Jadi nanti teman-teman akan dikasih di-brief 1 set project gitu ya, dan teman-teman akan, biasanya di grup gitu ya bersama beberapa orang lainnya, dan teman-teman akan langsung mengalami, istilahnya kayak, ya kondisi real gitu, karena akan ketemu project-nya langsung. Dan ada mentor, ada klien gitu ya yang memang, ngebantu teman-teman untuk, proceed di, labs project ini, gitu. Nah, apa fasilitasnya? Jadi nanti kita akan support juga untuk improve, technical knowledge ya, dan juga ngebantu teman-teman bisa lebih lebih oke ngerjain case-case tadi. Asal tadi ya teman-teman juga proaktif dan ngikutin semua regulasi dan fasilitas, Revo You Next dengan sebaik-baiknya, oke? Oke, nah jadi, itu ya beberapa program atau fasilitas, buat teman-teman yang tertarik nih, jadi apa ya, jadi job seeker dan juga yang ambil 6 bulan program gitu. Nanti kita akan ketemu, akan banyak ketemu dan bisa ya menikmati langsung lah, experience-nya seperti apa. Oke. Nah, jadi yang kedua goal di malam ini adalah, aku akan sharing sedikit 2 hal yang, jadi step paling, eee, krusial buat, program Revo You Next. Dalam arti, kita ya biasanya akan ngebantu kalian dalam proses ini gitu ya. Bukan untuk lebih ke, "Oh yang penting kalian dapat offer," nggak sampai situ aja, tapi gimana caranya outcome terjauhnya kalian bisa menggunakan skill ini, untuk di masa depan nanti. Jadi nggak cuma berkarir saat teman-teman dari Revo You kemudian ke karir setelahnya, tapi mungkin bisa dipakai ke, perjalanan karir berikut-berikutnya, gitu. Yang pertama itu adalah, bagaimana teman-teman bisa adaptif dan juga ngejalanin interview HR atau behavior dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga ada bagaimana kita melihat dan, mencoba untuk bernegosiasi dalam gaji dan juga benefit, gitu. Oke. Aku akan next ya. Nah, ini yang pertama adalah behavioral interview teknik.
nggak akan aku jelasin from A to Z harus kayak gimana dan, detail-detailnya seperti apa aja. Jadi ini semua lebih banyak best practice yang kita temukan di, alumni-alumni dan juga students kita. Apa sih yang bikin mereka akhirnya tuh bisa lolos ya, interview HR dengan, sebaik-baiknya. Oke. Nah, coba deh kita lihat di meme ini gitu ya. Kalau teman-teman buka di Google, banyak banget meme soal interview nih BTW. Ada, experience gitu ya yang memang mungkin, dirasain juga sama aku saat aku jadi job seeker dulu, kemudian juga jadi hiring manager ya, dan juga mungkin teman-teman denger ya dari beberapa, teman-temannya, interviewer tuh pasti nanya gitu kan, "Kenapa sih kamu mau pekerjaan ini? Kenapa sih kalian mau apply ya di pekerjaan ini?" Gitu. Nah ini meme aja ya, jadi, jangan sampai teman-teman, jawabnya cuma, "Oh iya nih buat, biar bisa bertahan hidup aja sih, Pak, Bu, Mbak, Mas," gitu ya. Jawabannya benar ya teman-teman, karena kan kita bekerja untuk, mencari nafkah ya, untuk mencari uang, dan supaya kita bisa bertahan hidup. Tapi teman-teman, itu adalah, goal dasar ya untuk mencari pekerjaan sebagai kita, sebagai individu. Tapi karena ini kondisinya adalah interview, di mana teman-teman akan istilahnya tuh bagaimana mem-brand diri teman-teman di depan interviewer, otomatis kita perlu, mensiasati gitu kan, bagaimana kita memperkenalkan value kita, bagaimana kita memperkenalkan diri kita, supaya interviewer pun kenal sama kita, gitu. Dan jadi, kalau teman-teman, "Aduh aku bingung, tapi kadang interview tuh suka kerasa banget nervous-nya," gitu. Jadikanlah proses interview ini adalah proses saling menemukan satu sama lain. Bukan gimana teman-teman tuh dilihat bagus aja gitu ya sama interviewer, tapi jadikan interview ini sebagai ajang teman-teman mengenal company itu juga. Nah, supaya ada match nih, ada klik gitu kan di antara teman-teman dan juga company-nya. Nah, itulah biasanya yang memang jadi hal yang cukup krusial yang dilatih sama kita, ke teman-teman job seeker atau students yang ada di Revoyu. Karena memang untuk menemukan pace, saling ngobrol gitu ya sama interviewer-nya itu butuh, praktis yang, cukup banyak gitu teman-teman. Nah, ini ya, jadi aku balik lagi ke sini. Oke, jadi aku balik lagi ke sini nih teman-teman. Kenapa sih, kamu tuh mau apply di, posisi tersebut? Coba deh kalian pikirin. Sebenarnya ketika kalian ditanyakan seperti ini gitu ya, jawaban terpendek kalian tuh apa? Gitu. Dan sebenarnya kalian tuh pengennya interviewer tuh taunya tuh kayak gimana tentang alasan kalian untuk apply di posisi tersebut. Nah, ini adalah beberapa sebenarnya common mistakes gitu ya yang harus dihindari gitu. Kenapa? Karena sebenarnya jawaban ini tuh sangat 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 abstrak, sangat banyak gitu kan. Biasanya kita suka nemuin gitu ya, atau mungkin kita suka, mengalami gitu ya di beberapa experience sebelumnya. "Kenapa sih kamu mau apply di posisi ini?" "Oh iya, aku pengen belajar sesuatu, aku ingin berkembang, aku ingin mengembangkan diri aku di bidang A, B, C, D, E," gitu. Jawabannya salah atau enggak sebenarnya? Jawabannya nggak salah, tapi ya kurang spesifik, kurang jelas gitu kan, kurang bisa membuat company itu kenal sama kalian, gitu. Nah, jadi dibandingkan gitu ya, kita menjawab sesingkat ini gitu kan, tanpa konteks yang jelas gitu kan, kita bisa, benar-benar menyiapkan jawabannya, gitu. Misalkan ya, aku, job seeker, ya let's say aku fresh graduate nih, teman-teman. Aku pengen, kerja di Revoyu gitu ya, aku pengen kerja di Revoyu sebagai, let's say digital marketer.